Hai Mams, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Dian di channel Happy Cooking with Dian. Oke Mams, kali ini saya mau buat cemilan anak-anak di rumah ya. Kebetulan semua sudah mulai sekolah, jadi kita harus sediakan juga cemilan untuk dibawa snack ke sekolah dan dimakan di rumah. Nah, kali ini saya buat donat, tapi yang menariknya donat ini tanpa kita uleni dan hanya pakai takaran sendok. Jadi kalau Mams yang nggak punya mixer, kemudian nggak punya timbangan khusus kue, nggak perlu khawatir. Mam tinggal ikutin aja step by step yang sudah saya buat nanti di video ini. Oke Mams, kalau mau tahu bagaimana cara membuatnya, semudah apa, nah hasilnya seperti apa, Mams harus nonton videonya sampai selesai. Oke Mams, kita mulai yuk. Pertama-tama kita siapkan wadah yang bersih dan agak besar dan masukkan 4 sendok makan gula pasir. 4 sendok makan ini bukan yang munjuk juga bukan yang peres ya, jadi yang sesuai dengan takaran sendok atau seberat 40 gram. Tambahkan 1 sendok teh ragi dan susu atau air ya, 18 sendok makan. Oke, dicatat ya Mam, tadi gulanya 4 sendok, raginya 1 sendok teh, dan susu atau airnya 8 sendok makan. Susunya susu apa? Saya di sini pakai susu hangat ya, jadi biar cepat fermentasi si raginya itu. Tapi kalau Mams mau pakai susu dingin juga boleh. Dan kita tambahkan 1 butir telur saja. Nah, ini diaduk-aduk nih. Oke, gampang ya, sampai sini masih mudah ya, bisa diikutin. Jadi dicampur semua, gula, ragi, susu, dan telur. Diaduk-aduk sampai gulanya larut, kemudian ini kita tutup wadahnya, tunggu sampai 10 menit, sampai berbusa seperti ini. Oke Mams, kalau sudah berbusa, tambahkan tepung terigu mix. Jadi di mix antara tepung terigu protein tinggi dan yang sedang, saya pakai separuh-separuh. Ini 18 sendok makan setara 250 gram. Jadi dikira-kira saja sendoknya tidak boleh terlalu munjung dan tidak boleh terlalu peras. Jadi rata-rata gitu ya. 18 sendok makan. Ditambahkan adonan tepung terigu yang dimix antara protein sedang dan tinggi, jadi separuh-separuh. Jadi kalau 18, 9 sendok tepung sedang, 9 sendok tepung protein tinggi. Oke, sampai sini paham ya Mam ya? Oke, masih bisa diikutin. Dan tambahkan margarin 4 sendok makan. Margarinnya sudah dicairkan dan kondisinya sudah dingin. Dan 1/4 sendok teh atau setengah sendok teh garam. Aduk-aduk lagi Mams, nggak perlu khawatir, ini memang adonannya akan sedikit lengket, tapi yang penting kita aduk aja sampai terus diaduk. Ini nggak saya skip ya, ini saya aduk terus. Nah kayak gini. Oke, aduk aja terus pakai spatula, boleh yang kayu, boleh yang plastik, yang atau yang silikon seperti ini. Boleh pakai sendok nasi juga boleh, pokoknya apa aja yang agak keras gitu biar kuat mengaduknya. Nah, ini konsistensinya kayak gini ya Mams, jadi nggak kering dan nggak encer, jadi dia kayak gini nih ya, lengket banget adonannya ya, makanya nggak usah pakai tangan, pakai spatula aja. Oke Mams, sampai sini paham ya, masih bisa mengikuti. Ini lengket di dasarnya, nah di dasarnya dikeruk ini. Ini tidak saya skip ya videonya ya. Jadi Mams harus ikutin. Nah, tuh udah larut semua, dipastikan gulanya juga nggak boleh sampai masih bergindir ya. Jadi di awal tadi gulanya harus sampai larut diaduknya. Oke, ini adonannya sudah sangat lengket seperti ini. Oke, ini sudah cukup. Lihat ya, jadi dia tidak encer dan tidak kental atau keras. Oke, sudah selesai diaduk, langsung kita tutup ya. Di sini saya diamkan di suhu ruang 1 jam sampai mengembang. Oke,
dan kita kempeskan. Lagi-lagi kempeskannya tidak perlu pakai tangan, gunakan spatula yang sebelumnya. Dikempeskan kayak gini aja sampai gas yang dari hasil ragi tadi dia keluar ya. Oke, sudah kempes, siapkan alas untuk membuat rotinya. Kalau nggak punya ya mejanya dilap bersih aja ya, dipastikan meja kerjanya bersih dan ditaburi dengan tepung terigu secukupnya ya. Pindahkan adonannya ke alas kerja. Ini lengket banget dan kalau kepegang tangan pun lengket. Jadi caranya alasnya dikasih tepung dan adonannya juga saat kita mau pegang juga dikasih tepung dikit aja, jangan banyak-banyak. Tangan kita juga dikasih tepung dan kita cuma olenin gini aja tuh, dilipat, dibulet-bulet, dilipat-lipat. Ini akan yang memang lengket ke tangan, jadi mams nggak perlu khawatir lengketnya cuma sedikit. Oke, dilipat-lipat gitu ya. Nah, diulen gini aja pelan-pelan tuh ya. Ini cuma supaya dia lebih kokoh aja nanti adonannya. Oke, dah gini aja cukup. Ini nggak ada yang saya skip tuh. Ini bulet-buletin gini nggak ada sampai 5 menit kok. Ini cuma 1 menit. Dah, oke. Ini lengket di tangan, nggak perlu khawatir. Nah, terus adonannya kita mau bagi. Ini adonan seperapat ya, 250 gram tepung. Saya bagi ukurannya nggak mau yang kecil-kecil, agak sedang, jadi pas. Ini dapat hasilnya 12 sampai 13 ya, 13 potong. Oke, jadi mams nggak perlu pakai timbangan, kira-kira aja. Jadi satu buletan tadi dibagi 2, dibagi 2, dibagi 6 ya, atau dibagi berapa, tergantung mas mau berapa. Kalau ini ukurannya sedang ya. Oke, tinggal kita potong-potong lagi ya. Tuh nggak perlu khawatir, cuma lengket sedikit. Nah, ini adonannya bagus, ini agak-agak basah gitu ya, jadi nggak terlalu keras. Nah, ini kita potong-potong gini aja. Ini nggak ada yang saya skip ya videonya ya, jadi mams harus nonton. Cuma saya potong bagian-bagian yang kurang ini aja, kurang rapih gitu. Oke, ini kita bulet-buletinnya kayak begini aja tuh ya. Tuh, tangan saya juga lengket. Nah, ini kita buletin seperti ini. Itu biru karena kena tinta udah 2 hari yang lalu, tapi belum bisa benar-benar bersih ya, jadi nggak masalah, yang penting saya udah cuci tangan. Oke, selanjutnya nah ini ya, supaya nggak lengket, kita setelah dibulet-buletin tadi dipakein alas dari kertas minyak, kertas nasinya dialaskan dengan tepung. Nah, adonan yang udah kita rounding tadi, udah kita bulatkan, kita celupkan atau kita masukkan ke dalam tepung kering, kayak diguling-gulingin gitu, terus ditaruh di atas kertas. Oke ya, gampang kok ini. Tuh ya, ini jadinya 12. Nah, ini setelah dibulatkan semua, kita diamkan lagi selama setengah jam atau 30 menit. Nah, sudah mekar. Jadi ini proofingnya sudah 2 kali ya. Sudah 2 kali. Tadi yang pertama adonan besar, terus yang adonan kecil setengah jam. Next, tekan pesin. Kalau nggak punya scraper kayak gini, pakai apa? Pakai bawahnya gelas, boleh digencet gitu. Nah, ini kalau saya nggak punya pemotong kayak gini, gimana? Pakai gelas dipotong, pokoknya sesuai mams mau ukurannya berapa. Oke. Ya, ini harus dikeluarkan gasnya, terus kita cetak supaya lebih bagus aja ya, lebih bulat gitu. Tengahnya pakai buletan kayak gini, pakai apa aja, punya di rumah apa aja dipakai ya. Oke, cara kedua ya, kita lihat tuh, kempesin sampai dia gasnya benar-benar kempes, sampai hilang. Dan kita cetak kayak gini dulu, boleh tengahnya. Setelah tengahnya dicetak, baru kita rapihkan pinggirannya. Ada tangan siapa tuh?
yang bantuin ibu. Nah, jadi kayak gini lagi ya. Nah, gini Mams, gampang kan? Tuh ya. Ditekan aja gini sampai gasnya keluar, adonannya agak sedikit gepeng, kita cetak pinggirannya. Dan dicetak tengahnya supaya benar-benar bersih seperti donat. Oke, lanjutkan sampai adonannya habis. Sudah seperti ini, ditutup lagi kurang lebih 10-15 menit. Sambil menunggu proofing, siapkan minyak yang agak banyak ya. Kemudian jangan terlalu panas, juga jangan belum panas gitu ya, jadi tengah-tengah. Nah, ini setelah dimasukkan adonan donatnya, apinya dikecilkan benar-benar paling kecil. Setelah minyaknya panas, donatnya yang mau dicetak mau digoreng itu dimasukkan, kemudian apinya kecilkan. Nah, itu tadi ya, kalau tanda adonan donatnya sudah siap tadi dipencet, itu dia balik lagi. Nah, ini kayak gini tuh ya, jadi gelembung-gelembung kecil aja, nggak boleh sampai besar karena kita mau matang dalamnya juga. Oke, siap dibalik. Nah, tuh ini besar, donatnya besar banget. Jadi ini donat persis besarnya seukuran donat yang kita beli di mall itu ya. Nah, ini wow, tuh ya, memang whitening-nya tidak tinggi sekali, nggak mumbul sekali gitu ya, tapi kalau lihat nih tetap ada white ring-nya kok, artinya adonannya juga berkembang dengan sempurna ya. Tuh lihat tuh, ada white ring-nya kan tuh ya. Seru deh, jadi kita bisa membuat donat di rumah karena anak-anak senang banget request donat ya, kayaknya seminggu sekali harus punya request donat gitu. Nah, ini ya, ini sudah dingin, siap kita beri topping. Biasanya Mam suka yang topping apa? Ada topping gula, ada topping meses, dan ada topping krim keju. Nah ya, boleh dilihat ini setelah matang dan dingin, ada white ringnya, dan kulitnya lumayan ya, mulus juga, dan di dalamnya kayak gini, kayak gitu ya. Oke, ini Mams boleh jual tergantung ya, mulai dari harga 2.000 sampai 3.000 rupiah gitu ya. Semakin banyak ya harganya pasti akan semakin murah. Nah, ini saya kasih topping coklat meses ya, karena anak saya mintanya request coklat meses dan krim keju. Nah, ini gini. Nih kalau dikasih topping begini Mams, ini harga jualnya lebih tinggi ya, apalagi donatnya besar, empuk, dan toppingnya seperti ini. Penuh banget, ini enak. Pakainya meses yang enak juga ya, supaya anak-anak juga nggak gampang batuk. Nah, ini yang kita pakai dengan krim. Jadi ini saya pakai krim buttercream, tipis-tipis saja. Tuh ya, kalau yang nggak punya buttercream boleh dioles dengan margarin ya, terus ditabur baru keju di atas atau mesesnya di atas. Pokoknya buat sesimpel mungkin supaya anak-anak juga seneng gitu lihatnya. Nah, ini ya, lucu, kriwil-kriwil gitu donatnya. Kita pakai parutan keju yang tipis, jadi hasilnya kayak gini. Ini bagus banget, layak dijual. Oke Mams, ini cara yang paling mudah, paling simple, dan yang pasti anti gagal, empuk, lembut. Bahannya juga mudah. Mams harus coba resep ini, dijamin gak gagal, tapi yang penting adalah sabar dan pelan-pelan gitu ya. Di donatnya jadinya 12 pieces, ukurannya cukup sedang besar ya. Ini anak-anak seneng banget, pasti happy lihat mamanya bisa buat donat, karena kadang-kadang kita suka gagal ya bikin donat itu ya. Oke Mams, oke, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like, comment, share,
dan aktifkan lonceng notifikasi untuk dapat video terupdate dari saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum. Bismillah, Allahumma. Enak enggak? Hah? Coba liatin dalam punya donatnya kayak gimana.